Kita tahu semua, saat ini virus COVID-19 telah memasuki fase yang tidak baik dan sangat mengkhawatirkan. Saya meminta seluruh masyarakat agar mengisolasi diri di rumahnya masing-masing hingga keadaan yang lebih baik. Saya paham efek terbesar dari penyebaran virus ini adalah ekonomi. Tapi saya harap saudara-saudaraku memahami jiwa kita dan jiwa orang banyak lebih berharga dari apapun. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara akan menyampaikan update perkembangan COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis 26 Maret 2020 pukul 17.00 WIB. Masyarakat Sumatera Utara, hari ini kami akan kembali mencoba menyampaikan informasi-informasi dan tahapan-tahapan yang harus selalu kita lakukan dalam upaya pengendalian dan pencegahan sebaran COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara. Yang diantaranya adalah tetap melaksanakan social distancing, yang saat ini sudah diterjemahkan menjadi physical distancing, yang artinya bukan hanya kita menjaga untuk tidak berada di luar rumah, tapi di dalam rumah pun tetap harus kita laksanakan. Selanjutnya kepada masyarakat, kami harapkan bisa memahami betul tentang penyakit ini, sehingga kemudian tidak perlu ada kepanikan-kepanikan. Manakala bila dirinya tidak enak badan, dengan gejala-gejala yang mirip dengan influenza, maka kita berharap bahwa para masyarakat bisa segera mengakses fasilitas layanan kesehatan untuk dapat berkonsultasi. Selanjutnya adalah menggunakan masker pada saat batuk ataupun pada saat kondisi kurang sehat. Sehingga pada saat batuk dan bersin, kita tidak menyebabkan droplet yang ada di dalam tubuh kita bisa bertebaran di mana-mana. Selanjutnya, masyarakat bisa berkonsultasi kepada para petugas kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan mana saja yang terdekat dengan tempat kita tinggal. Sehingga bisa di-screening awal bahwa ini penyakit yang disebabkan oleh COVID-19 ataupun bukan COVID-19. Oleh sebab itu, kami berharap janganlah bosan-bosan berkonsultasi dengan para tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat, sehingga informasi yang masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu dapatkan adalah informasi yang tepat, dan kemudian kita bisa mengambil langkah-langkah yang tepat pula, sehingga kita tidak menimbulkan kepanikan-kepanikan yang ada di masyarakat. Berikutnya, apabila kita sudah mampu melakukan ini, maka ada upaya yang selanjutnya, yaitu karantina diri. Ini penting, manakala kita mengalami gejala-gejala seperti influenza, maka yang perlu dilakukan pertama kali adalah yakinkan bahwa kita tidak akan menyebabkan penularan penyakit ini kepada orang lain. Oleh sebab itu, gunakan masker, tinggal di dalam rumah, jaga jarak dengan anggota keluarga yang lain, serta jangan lupa jaga kebersihan. Bisa saja pada saat kita batuk dan bersin, kita mengenai barang-barang yang ada di rumah. Kemudian dengan tidak sengaja disentuh oleh orang lain, dan orang lain tersebut akan ikut terinfeksi. Ini menjadi penting karena apabila COVID-19 menyerang kelompok usia muda yang kondisi fisiknya bagus, status imunitasnya juga baik, mungkin tidak memberikan gejala-gejala. Jadi yang timbul hanya gejala-gejala kecil, termasuk gejala-gejala yang ringan.
atau bahkan mungkin tidak memberikan gejala apapun. Tetapi ingat bahwa dia sudah menjadi seorang pembawa virus. Apabila kemudian kita tidak melakukan isolasi dengan baik, bisa saja saudara kita, orang tua kita yang daya tahan tubuhnya lemah, yang sejak awal sudah menderita penyakit-penyakit kronis, maka kelompok-kelompok inilah yang akan menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap infeksi penyakit corona ini. Di dalam karantina diri, kita dibantu untuk melakukan monitoring. Karena banyak sekali media center dan call center yang sekarang ada di daerah-daerah. Untuk memberikan jawaban apabila kita memerlukan informasi terkait dengan COVID-19. Saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Utara memiliki media center dengan nomor telepon 0852 6131 7122. Juga call center 0821 6490 2482. Ya, termasuk juga call center yang ada di masing-masing kabupaten kota. Masyarakat Sumatera Utara yang ingin mendapatkan informasi yang baik dan benar, silahkan menghubungi call center kami atau call center di kabupaten kota yang terdekat dengan tempat tinggal saudara-saudara. Masyarakat Sumatera Utara yang kami banggakan, saat ini gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyiapkan beberapa rumah sakit yang akan menjadi pusat rujukan para penderita-penderita yang dikirimkan melalui rumah sakit penyangga yang ada di seluruh Sumatera Utara. Salah satunya yang sekarang dalam tahap persiapan dan dalam waktu dekat akan segera kita buka adalah Rumah Sakit GL Tobing. Juga ada Rumah Sakit Marta Friska, tempat isolasi di BPSDM Provinsi Sumatera Utara, Wisma Atlet di Jalan Pancing, dan beberapa rumah sakit lain yang akan mensupport agar masyarakat-masyarakat yang diduga menderita COVID-19 ini bisa dirawat dengan baik. Selanjutnya, kami sampaikan juga bahwa saat ini gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara sudah menerima pengiriman barang-barang yang menjadi alat bantu untuk segera menegakkan diagnosa penderita COVID-19. Yang pertama adalah saat ini kita sudah menerima 3.600 set alat periksa cepat atau di masyarakat sering disebutkan dengan rapid test. Ya. Selanjutnya ada kita juga sudah menerima 1.000 buah VTM, virus transport media, yang salah satu sarana yang digunakan untuk pemeriksaan PCR atau swab pada masing-masing penderita. Saat ini juga kita sudah menerima lebih kurang 350 set alat pelindung diri yang segera akan kita distribusikan kepada rumah sakit yang merawat pasien dalam pengawasan penderita COVID-19. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, perlu kami sampaikan juga bahwa pemerintah pusat sudah membagi kategori-kategori yang diprioritaskan untuk mendapat pemeriksaan rapid test. Ya, jadi yang pertama adalah, yang menjadi prioritas pertama adalah mereka yang melakukan kontak dekat dengan pasien yang terkonfirmasi positif virus corona. Nah, di dalam konteks pemeriksaan ini, kita juga sudah menentukan kebijakan bahwa kontak dekat kasus positif yang sudah terkonfirmasi dan dirawat di rumah sakit, atau kasus konfirmasi positif yang harus dilaksanakan isolasi rumah sakit, maka dari bagian penelusuran terhadap kontak keluarga yang tinggal serumah dengan pasien itu harus kita periksa semua. Selanjutnya, yang menjadi prioritas
kedua adalah tenaga medis yang melakukan pelayanan terkait virus corona. Ya, bahkan tak hanya itu, petugas di front office rumah sakit juga menjadi prioritas kedua untuk dilakukan pemeriksaan rapid test. Kita berharap kita dapat melakukan pemeriksaan kepada semua tenaga kesehatan yang kemudian terkait dengan layanan COVID-19. Ya, termasuk front office karena mereka adalah kelompok yang sensitif dan rentan untuk terinfeksi COVID-19. Selanjutnya, masyarakat Sumatera Utara yang kami hormati, saat ini berdasarkan data yang kami terima dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, terkonfirmasi data yang terpapar COVID-19 dengan rincian sebagai berikut. Terhitung hari Kamis 26 Maret 2020 pada pukul 17.00 WIB. Jadi untuk penderita yang positif itu berjumlah 9 orang. Pasien dalam pengawasan, ya, pasien dalam pengawasan PDP berjumlah 71 orang. Ya, yang sebelumnya 55 orang, sehingga ada kenaikan lebih kurang 22,5% yang tersebar di 5 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya, orang dalam pemantauan. Saat ini berjumlah 3.080 orang. 3.080 orang, terjadi peningkatan dari hari kemarin sebesar 35,8%, yang sebelumnya adalah 1.976 orang. Masyarakat Sumatera Utara yang kami banggakan, untuk sebaran orang dalam pemantauan, saat ini yang terbesar adalah Kabupaten Deli Serdang. Ya, Kabupaten Deli Serdang disusul oleh Kota Medan. Saya kira itu aja yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sampai kepada kami dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara. Yang pertama adalah, apakah gugus tugas jadi membuka daftar nama UDP? Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, bahwa saat ini gugus tugas masih terus berkonsultasi dengan pihak-pihak hukum, ya, bagaimana caranya kita diperbolehkan dan aman untuk membuka daftar nama UDP penderita COVID dengan tujuan yang baik. Saya yakin nama ini akan kita buka dengan tujuan agar para ODP-ODP ini nanti bisa mengkarantina dirinya sendiri secara sukarela sehingga tidak menyebarkan virus-virus ini kepada yang lain-lain. Selanjutnya, kapan rapid test dilaksanakan, ya, dan apa kriteria yang menjadi prioritas? Tadi sudah saya sampaikan, rapid test akan dilaksanakan sesegera mungkin karena kami dari gugus tugas akan mendistribusikan rapid test yang sudah kami terima kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki atau merawat pasien dalam pengawasan yang secara waktu jumlahnya semakin meningkat. Saya kira demikian dari gugus tugas. Oh ya, maaf, ada satu lagi. Di mana bisa cek corona gratis, ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kami sampaikan bahwa pemeriksaan corona COVID-19 ini dibagi dua. Yang pertama adalah pemeriksaan secara antibody, yaitu dengan menggunakan pemeriksaan cepat namanya rapid test,
Yang kedua adalah pemeriksaan dengan metode antigen, yaitu menggunakan swab yang biasa saat ini selalu dilakukan dengan metode PCR. Ya. Semua itu dilakukan gratis, tapi tetap mendapatkan prioritas siapa yang kita akan segerakan untuk dilakukan pemeriksaan. Kalau rapid test tadi saya sudah sampaikan di depan bahwa ada 2 prioritas yang harus kita dahulukan pada saat akan dilakukan pemeriksaan rapid test. Lalu yang kedua adalah pemeriksaan PCR dengan menggunakan swab. Saat ini tadi saya sampaikan kita sudah memiliki lebih kurang 1.000 virus transport media yang siap digunakan untuk para penderita COVID-19 yang akan kita periksa. Semua pemeriksaan itu gratis, cuma untuk pemeriksaan swab kita tetap prioritaskan kepada para PDP yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Saya kira dari kami, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara, hari ini cukup demikian. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumut lawan COVID-19, bersama kita bisa.